Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyyan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Surah Maryam, surat yang ke-19 ayat 71 dan 72. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sedang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip dua ayat di dalam surah Maryam, surat yang ke-19. Di ayat 71 dan 72 Allah jelaskan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Allah, kecuali semuanya akan mendatangi jahanam. Di masing-masing kita nanti Ibu Bapak akan mendatangi neraka jahanam. Apakah kita mendatangi jahanam itu nanti akan menjemput saudara-saudara kita yang sama-sama beribadah, tapi karena ada satu dan lain hal mereka akhirnya jatuh ke dalam neraka jahanam. Maka nanti kita yang di surga itu diberikan Allah syafaat untuk bisa menolong dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang sewaktu di dunia dulu sama-sama beribadah. Karena nanti kita masuk ke dalam surga Ibu Bapak itu berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarum. Kita nanti masuk surga berkelompok-kelompok. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 71 dan 72 kata Allah, manusia itu akan dimasukkan ke dalam surga, dipanggil bersama imamnya. Jadi imam itu yang akan dipanggil nanti masuk ke dalam surga dan akan diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Jadi kita nanti masuk ke dalam surga itu berkelompok, zumaro, tidak sendiri. Nah, yang kedua yang menafsirkan wa minkum illa wariduha, setiap kita pasti akan mendatangi jahanam, itu ditafsirkan bahwa kita nanti akan melintas di atas neraka jahanam. Kita akan melintasi titian sirat di atas neraka jahanam. Karena kata Rasulullah di hadis Muslim, titian sirat itu Allah bentangkan di atas di antara dua punggung jahanam. Di sudut ke sudut kawah itu dibentangkan titian oleh Allah, dan disitulah kita nanti meniti titian itu. Di meniti titian sirat itu merupakan rangkaian dari perjalanan kita untuk menempuh
perjalanan menuju Allah. Karena dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 Ibu Bapak kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqih. Sesungguhnya kalian nanti akan datang kepada Allah dalam perjalanan yang cukup jauh, panjang nanti Bapak, makan waktu puluhan bahkan ratusan ribu tahun. Mulai dari dunia saja Ibu Bapak, start perjalanan kita ditandai dengan kematian. Begitu meninggal masuk ke alam barzah yang disebut dengan alam menunggu, ruang tunggu. Yang ketika kita berada di barzah itu kita bisa melihat ke dunia, tapi belum boleh balik tidak boleh balik ke dunia. Kita bisa melihat akhirat, tapi belum boleh masuk ke akhirat. Itu alam barzah, alam penantian namanya. Makanya ketika di barzah itu posisi kita cuma dua, kata Allah di dalam surah Al-Mutaffifin, bagi yang bertakwa tempatnya di Illiyin, tempat yang Allah tinggikan atau yang Allah muliakan, yang Allah sebut, yang disebut oleh para ulama dengan taman surga. Di situ mereka bisa melihat fasilitas dan keadaan surga setiap pagi dan sore. 2 kali sehari diperlihatkan gambaran tentang surga, sehingga orang-orang yang di barzah itu tidak sabar ingin segera ke surga. Ada tempat yang kedua di barzah itu Allah sebut dengan sijin, liangnya neraka. Di situ mereka diperlihatkan neraka dan seperti apa kondisi neraka setiap pagi dan sore selama berada di barzah. Dalam surah Ghafir surat ke-40 atau disebut juga dengan surah Al-Mu'min, di ayat 46 kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Dan kalau diteror tadi dengan penampakan neraka pagi jo petang Ibu Bapak, sampai-sampai orang di neraka minta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya akan menjemput semua ibadah yang saya lalaikan ketika hidup dulu. Mereka bisa melihat ke dunia tapi tidak boleh kembali ke dunia, dan mereka bisa melihat akhirat dan kondisi akhirat mereka. Kalau mereka berada di sijin, mereka bisa melihat gambaran azab yang akan mereka terima nanti ketika mereka berada di neraka setelah kiamat. Tahu kesalahannya, maka setiap pagi dan sore diteror oleh Allah dengan gambaran neraka, maka dia bermohon kepada Allah, rabbirji'un, kembalikan saya. Itu perjalanan kita. Setelah itu ada hari kiamat. Setelah kiamat ada hari berbangkit. Jadi nanti di hari kiamat itu semua dimatikan ya. Yang tinggal waktu itu sendiri lagi cuma Israel. Kata Allah, yang berhak hidup cuma saya. Maka Israel disuruh mematikan dirinya sendiri. Begitu tenang, kemudian dibangkitkan. Maka yang dihidupkan pertama kali oleh Allah adalah Israfil, untuk meniup sangkakala. Setelah itu digiring ke mahsyar. Di mahsyar kata Nabi selama 50.000 tahun, dengan kondisi kita berdiri di bawah matahari yang jarak matahari dengan kepala kita hanya sepanjang pensil calak alis. Nah sampai sejangka deh, kalau sejangka segiko, pensil calak segikonya. Iya Ibu. Nah, panasnya luar biasa, menderita sakitnya luar biasa. Sampai-sampai dalam surah Maryam ayat 85-86 kata Allah, orang-orang yang merasakan panasnya mahsyar itu dan kehausan menikmati mahsyar dengan kondisi matahari dekat dari bunuh pun, sampai mereka kehausan itu putus leher mereka menahan haus. Putus. Kepanikan terjadi di situ. Kondisi manusia cuma berdiri, tidak duduk, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, cuma berdiri saja selama 50.000 tahun. Tidak ada kejelasan apa-apa nasib manusia. Gak sampai dia minta kepada malaikat, ya malaikat matikanlah kami. Dalam kondisi seperti ini kami tidak tahan, mohon dimatikan kami. Tapi di saat itu kematian sudah tidak ada lagi.
Kematian sudah tidak ada lagi, tapi mereka pernah merasakan sakitnya kematian. Walaupun mati itu sakit, tapi tidak seberapa sakitnya ketika berada di mahsyar. Makanya kondisinya saat itu mereka minta kepada Allah melalui malaikat, tolong matikan saja kami sekarang. Itu kepanikan huru hara manusia di mahsyar nanti, Bapak. Setelah selesai di situ, Allah berikan catatan amal kita yang dicatat oleh malaikat setiap hari. Kemudian catatan amal itu disimpan oleh malaikat di Lauh Mahfuz. Nanti ketika sudah dikumpulkan semuanya diserahkan ke kita, maka ketika kita menerima catatan amal kita, kata Allah, Iqra kitabak, baca kitab kalian masing-masing. Nanti di yaumil hisab itu, Ibu Bapak, kita tidak dihisab Allah, tapi kita yang menghisab diri surang. Nanti lagi catatan amal Bapak, awak checklist surang, Pak. Tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detiknya kita melakukan itu, iyo contreng. Kita melakukan iyo contreng. Awak mencontreng surang. Nah kalau awak ragu nak ingat lain, kemudian awak protes, rasanya saya tidak pernah melakukan ini. Dan kenapa ada catatannya di sini? Kata Allah, yakin tidak pernah melakukan? Saya ingat saya tidak ada. Maka Allah panggillah bumi kembali. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Az-Zalzalah ayat 4. Bumi, kata Allah, kembali kemari, tolong putarkan kejadian yang dialami oleh hambaku ini, kata Allah, di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jamnya jam sekian, menit sekian, detik sekian, diputar kembali oleh bumi. Begitu kita lihat baru kita yakin, oh ternyata iya, checklist. Nanti didatangkan timbangan setelah itu. Karena saat penghisapan itu ada yang amalnya berkurang, ada yang amalnya bertambah, ada yang kondisinya berkurang-kurang, tidak ada bertambah, ada yang bertambah terus, tidak ada yang berkurang, macam-macam kondisinya. Maka ketika didatangkan timbangan, ditimbang, karena ada pengurangan dan penambahan. Maka begitu sudah didapatkan hasilnya, untuk validasi akhir, pencocokan antara hisab dengan timbangan, Allah bentangkan titian itu. Nah itu kata Allah tadi, wa minkum illa waridwa, setiap kalian pasti akan mendatangi jahanam. Dan kita berada di atas titian sirat itu, yang di atas kawah jahanam itu, di sudut ke sudut jahanam itu dibentangkan titian. Kita melintas di atasnya, Ibu. Ada 7 posko nanti akan kita lewati, kata Nabi. Masing-masing posko kita tempuh dalam kurun waktu 3000 tahun. Di posko pertama nanti kalau kita selamat, yang ditanya oleh malaikat tentang iman. Seputar iman akan dipertanyakan di posko pertama. Kalau kita bisa melewatinya dan selamat, disilahkan menuju ke posko yang kedua selama 3000 tahun lagi. Begitu sampai di posko kedua, di stop, diajukan pertanyaan tentang seputar sholat kita. Lewat, berhasil, maju lagi ke posko yang ketiga. Begitu sampai di posko ketiga, di stop lagi, ditanya lagi oleh malaikat tentang zakat dan sedekah yang kita lakukan. Berhasil, lanjut lagi posko keempat, ditanya tentang puasa. Lanjut lagi posko kelima, tentang yang haji atau umroh kita. Posko ke-6 ditanya tentang wudhu dan jinabat kita. Sempurnakah wudhu kita ketika berwudhu, atau sempurnakan mandi jinabat kita? Mandi junub, mandi besar, mandi apa istilahnya, mandi wajib. Wudhu dan jinabat dipermasalahkan di situ. Berhasil, lewat lagi menuju ke posko yang ke-7. Maka di posko ke-7 yang ditanya tentang hubungan baik sesama kita, silaturahim. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan warga, hubungan kita dengan semuanya akan dipertanyakan nanti di situ. Dan kata Rasulullah, kebanyakan nanti umatku akan jatuh ke dalam neraka jahanam begitu sampai di posko yang ke-7 tentang hubungan baik silaturahim. Kalau mereka bermasalah di posko yang ke-7, mereka dilempar ke neraka. Berarti posko pertama sampai posko ke-6 berarti mereka tercatat baik amalannya. Tentang imannya rancak, sholatnya rancak, zakat sedekah rancak, puasa rancak, junub dan wudhu rancak, kemudian haji umrohnya banyak. Tapi ternyata di posko ke-7 campak aja balik.
Berarti implementasi dan nilai-nilai sholat itu tidak tergambar dalam kehidupannya, sehingga mereka dianggap gagal, sehingga sampai mereka tidak berteguran atau tidak berbaikan dengan saudaranya, maka dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka jahanam. Artinya apa ibu bapak? Serancak apapun sholat awak, sebanyak apapun puasa awak, serajin apapun sedekah awak, berapa kali pun kita haji atau umroh, tapi kalau muamalah, hubungan baik kita, silaturahim kita tidak baik, itu akan dilemparkan kita ke dalam neraka jahanam. Itu makanya kalau hubungan baik kita tidak selesai, kalau Allah tidak sampai bapak. Makanya kata Rasulullah dari Bukhari Muslim, amalan manusia diangkat oleh malaikat, diserahkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kalau kita tidak ada masalah dengan siapapun, setiap Senin dan Kamis itu amal kita diangkat, diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosa kita dari Senin Kamis, kemudian dibukakan surga bagi yang tidak bermasalah. Kecuali terhadap dua orang yang belum berbaikan, kata Nabi, yang belum berbaikan lebih dari 3 hari, maka ketika amalannya diangkat oleh malaikat, maka Allah lemparkan kembali ke dunia, campaan balik ke bumi jauh. Kenapa ya Allah? Karena dia belum berbaikan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Terus sampai kapan kata mereka? Sampai keduanya saling berbaikan kembali. Di sholat bana wa ibu bapak, puasa bana rajin, awak sedekah rajin, tapi kalau hubungan baik tidak selesai, tidak sampai. Bermasalah kita nanti di posko yang ke-7. Seputar silaturahim ditanya tuh, hubungan baik anak jo orang tua, suami jo istri, dengan saudara kandung, dengan saudara sebapak, dengan saudara apalah istilahnya, tetangga, warga dan segala macam. Kalau ada satu di antara semua itu bermasalah, maka kita dilemparkan kembali ke neraka, ke jahanam. Makanya kata Nabi bapak, kalau di antara kalian ada yang belum berbaikan lebih dari 3 hari, kata Nabi, biasanya kalau bersebut di jalan, si A melengah, si B melengah. Nah, ada yang berani tatap muka tu pak, kalau lah bercakap model itu. Kalau yang tidak basah pun tu bersebut mana di jalan tu, seorang memancalik ke barat, seorang cilik ke timur tu pak. Nak mana bersebut ke mukanya tu, kapalu sini ciliknya tu. Nah kata Nabi, ketika mereka bertemu, si A melengah, si B melengah, kalau ada di antara mereka yang berani, kata Nabi, pertama kali mengucapkan salam, maka amalnya kembali Allah terima. Yang mengucapkan salam sih bapak, tidak perlu bertatap muka, tidak perlu berdoa-doa, tidak perlu banyak kecek, tidak perlu jabat tangan. Ucapkan salam, maka Allah terima amal yang selama ini tertahan. Jadi Allah Maha tahu, Nabi faham ibu bapak. Oh kalau kita bersalah, kita akan minta maaf ke seorang, kita turutnya lelo, oh debu pak maaf yo dulu ambu bersalah tekiko, oh kan katain beko tu mai bapak. Nah tahu salah selama kau kamase, baru kini kau sadar. Anak kamu kilo ambu nanggai kau nuri awak neketek doa, makanya ceramah lo dulu. Ujung-ujungnya awalnya kan niat baik kabailoan, tapi bercakap ke balik bapak. Kenapa? Ada yang tak terima dikata-katain. Pasti itu. Tidak perlu berjabat tangan. Yang penting kecil Nabi ucapkan salam. Dia begitu awak bersobok jenyoi bapak, nyoba malengah. Di saatnya malengah tu baca salam. Assalamualaikum bu, gitu. Atau assalamualaikum pak, gitu. Begitu kita ucapkan salam ke dia, langsung amal kita yang selama ini ditahan Allah kembali diterima. Diampuni dosa kita, dilipat gandakan pahala, surga dibukakan balik. Lai barani mengucapkan salam malah tu. Kalau para lu ibu bapak turutnya ke rumahnya, tokok pintunya tu, begitunya bukanya, nampak wajahnya baca salam. Assalamualaikum pak, assalamualaikum bu. Antu pulang lagi. Oh jangan malam-malam tegak di muka pintu tu kan kata-katain mereka ibu. Ini ceramahan mereka, sakit hati yang ada di balik. Dia tidak perlu berhadap-hadapan, cukup ucapkan salam, selesai kata Nabi. Kan sebenarnya gampang nih bapak. Nabi tu faham dengan kondisi manusia, dengan kondisi umatnya. Kalau pada doa tu beko ada patangkaran balik, atau nampak sebagai sok katiba ke rumahnya lari dulu gitu. Nampak saya dari jauhnya lama lengah. Kadang baru akan mendaki ke pintunya hantam pintu ke sekacang-kancangnya menutupnya, banyak kejadian.
Dan kondisi itu sering terjadi. Maka Nabi faham, kata Nabi, cukup pertama kali yang berani mengucapkan salam, maka yang mengucapkan salam itu yang langsung Allah terima amalnya kembali. Kan mudahnya. Ini makanya kata Nabi, setan itu menginginkan di antara manusia itu ada permusuhan, ada ketidakharmonisan, dan kalau perlu timbul rasa benci dan saling dendam. Itu yang diinginkan iblis. Mereka tidak menginginkan manusia itu akur dan berbaik. Maka sebisa mungkin yang dipesankan di iblis kepada kita, kalau baca kak tu baca kak selaja meleluan lain. Model itulah ibu. Bahkan kalau kita yang rajin solat, yang rajin puasa, yang rajin sedekah segala macam, tapi awak orang lain tidak berbaikan, tetangga atau saudara, bahkan iblis tu maingin tu. Jago lah lebok santai le azan zuhur. Jadi jagonya tu. Lah sembahyang kasur berjamaah kalau saji. Nah, kadang besok ni kanjeng Kamis, besok Senin Kamis nak puasa. Ah sebentar le duha tibo. Anak jago tahajud lah jam sengampe hari dia jagonya tu. Hebat lu yang menjaga awak sebagai sahabat. Tapi kece iblis, cik sepasal nambonyo yo jangan belokan. Sebab selama awak tidak belon tu saudara awak pasti bersobok besok di neraka. Itu yang tidak disabut iblis ni Bapak. Karena itu diinginkan iblis. Manusia kau punya sifat yang saling bermusuhan, jangan saling bertegur sapa, jangan saling bailuan. Kau dapat tak itu sesadonya di iblis. Solat lah, ibadah lah. Nak kanyo larang di iblis, nak kanyo goda-goda, dan nyo palapis di iblisnya. Cuma cik sepasannya jangan sampai bailoan ke iblis. Sebab kalau awak bailoan, kalang kabutnya berkarajo balik untuk menyasik awak. Untuk madu domba awak balik supaya awak baca kak nak bersapuan balik. Itu makanya kata Nabi, barek di titian surat itu 6 posko bisa dilewati oleh umatku, kata Nabi. Di posko ke-7 kebanyakan mereka dilempar ke neraka. Itu makanya ibu bapak, barek kondisi di pintu di posko yang ke-7 itu hubungan baik, silaturahim. Dan itu yang selalu jadi masalah dewa ini. Bertahan itu, bertahan untuk indak bailuan. Ego kita bertahan di situ. Semakin kita ego di situ, semakin terjerumus kita ke neraka jahanam. Karena kata Nabi dalam hadis Muslim, inna syaitona ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu teman akrab, konco palangkin, sahabat akrab, selapik sekatiduran, sabaleh dua baleh, apalah istilahnya lebih banyak, dengan orang-orang yang ego. Kawan akrab mana di iblis kalau orang ego. Kenapa? Semakin dia ego, semakin dia akan mempertahankan pendapatnya dan bersikeras dengan diri dia, sehingga dengan orang pun dia tidak berbaikan, dia terima selama dia ego. Itu yang membuat iblis tercampak karena dari sarugo keluar itu apa ya? Kan ego tu. Ego. Ketika Allah perintahkan hormati Adam, dia merasa orang lamo pimpinan lo dalam Baitul Ma'mur itu para malaikat, akhirnya setan iblis nak mau terima, enggak. Karena usianya siambo ke iblis. Ini baru patang masuk nyambo lo beribu tahun di siku. Perjuangan bambu barek untuk masuk ke siku ke iblis. Di langit pertama 1000 tahunnya beribadah, dipindah ke langit kedua 1000 tahun beribadah. Model itu dari 1 sampai 7, masing-masing 1000 tahun dia beribadah. Bisa. Berhasil dekati namanya dari Allah dengan Azazil, yang itu pindahan ke Baitul Ma'mur sampai para malaikat beribadah. Ternyata ibadah iblis lebih hebat dari malaikat. Dipercayakan iblis memimpin para malaikat untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, barakah hebatnya ketaatan iblis. Ya, kalau dukui tak tawaf jadi iblis kalah tak tawaf ibu. Ribuan tahun dia beribadah. Tapi apa? Dek karena egonya nak mau menghormati Adam, dek karena Adam ke orang baru kepatang masuk surga, baru sementara sekian lama inyo pemimpin dalam surga, kini disuruh tunduk dan hormat ke Adam. Ayo nak bisa ada ke iblis. Nak bisa dambo senior sikot. Ya kau ambo yang nyuruh ke jalan, tak peduli kalau nak keluarnya bapak. Dek kenapa? Ego. Makanya Allah haramkan bagi iblis itu surga. Nah kini misi iblis itu bagaimana manusia itu bermusuhan dan saling memburukkan. Kalau bisa putus hubungan silaturahim. Karena itu misi iblis. Dan selama hubungan silaturahim kita putus, selama itu surga diharamkan bagi kita. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim dari Aisyah,
Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Haram sarugo bagi yang memutus. Dan itu akan terbukti nanti ketika kita di titian sirat. Begitu pertanyaan solat lewat, pertanyaan iman lewat, pertanyaan puasa lewat, pertanyaan sedekah lewat, haji umroh lewat, wudhu dan cidabat pun lewat, sampai di posko kutu tentang hubungan baik, takadjuk kita di situ. Tak tahu je tetangga nak bayar loan, jodun sanak nak bayar loan. Kadang suami istri nak bayar loan, jo anak pun kadang nak bayar loan. Bermasalah di situ, dilempar ke neraka. Karena yang menjaganya nanti jahanam itu kata Allah dalam surah Al-Mudassir ayat 30, alaiha tis'ata asyar. Neraka jahanam itu dijaga oleh 19 malaikat Zabaniyah. Jadi masing-masing posko itu nanti dijaga oleh 19 malaikat Zabaniyah. Ciri-ciri malaikat Zabaniyah itu kata Nabi bahwa di hadis Muslim, bentuknya buruk, sangat-sangat buruk. Nak ada yang paling buruk dari itu lah. Kemudian urek senyumnya putih sehingga Zabaniyah kau nak pernah senyum. Tampilan wajah buruk, mengerikan, bengis dan kejam. Tidak ada rasa belas kasihan. Ala kondisinya model itu bapak, talingonya pakak loleh. Memaki-maki orang dalam neraka jahanam tu, hawi lapar, kami butuh air, kami butuh minum, kami butuh makan. Agak Zabaniyah sampai 10 tahun sudah tu baru jawabnya bapak. Minta air tadi cina. Sampai 10 tahun baru kan didengarnya tu pak. Barang kepakaknya tu bapak. Dia merintih pun, menangis pun, meratap pun orang di neraka jahanam ndak kaibu kayaknya dia bapak. Bahkan ada manusia berusaha untuk naik ke atas neraka jahanam, ingin keluar dari neraka jahanam, merangkaknya. Padahal dalamnya cina Nabi 70 tahun tu. Dilompet awak ke neraka, ke dasar neraka tu 70 tahun baru ke sampai ke dasar neraka. Itu dalamnya neraka tu kata Nabi. Berusaha manusia itu untuk merangkak naik ke atas tu untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi sampai di atas ditunduan balik di Zabaniyah. Karena bahasa Zabaniyah ada memang Allah ciptakan malaikat yang tanpa belas kasihan, bengis, kejam, tanpa belas kasihan, tak pernah senyum. Oh jani ibu apa menyangka bekawa akan datang ke neraka jahanam tu disambut elok-elok di zaman dia. Selamat datang ibu apa di neraka jahanam. Oh nak kado ke itu dari ibu apa. Nyomain sifat mendongkak sih situ tu. Ya, tak ada penyambutan. Karena wajahnya tanpa senyum, bengis, kejam, tidak ada belas kasihan. Kata Nabi, malaikat Zabaniyah itu sekali melempar manusia, dilemparkan ke neraka jahanam tu, sekali ganggamnya tu kece Nabi ampe 1000 orang itu sekali ganggam tu. Dan tubuh manusia yang dilempar ke neraka jahanam itu tidak seperti kondisi kita sekarang gitu Nabi. Orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu kata Rasulullah, badannya dibesarkan oleh Allah sebesar-besarnya, saking besarnya kata Nabi, satu giginya saja setara dengan besarnya gunung Uhud. Kalau ibu bapak mencari barang kadang bukit Uhud tu ketika haji atau umroh, itu cik gigi baru tu ibu. Baralah ke banyak giginya, baralah ke kadang muncungnya, baralah ke kadang kepalanya, dan baralah ke kadang badannya. Sebegitu besarnya tubuh manusia dibesarkan Allah nanti di akhirat itu, hampir 1000 orang sekali ganggam di Zabaniyah itu yang lambuian ke dalam neraka ibu. Itu makanya hati-hati jangan sampai ibadah yang kalian tekuni selama ini kata Nabi hanya sia-sia ketika hubungan baik dengan sesama tidak terjalin. Para kabari insyaallah solat iyo puasa iyo sadonyo gara-gara ndak baik loan masuk ke neraka balik. Dan kalau seandainya tidak ada di antara kalian yang bermasalah kata Nabi, awak ndak ada musuh, ndak ada pokok orang kau elok sado dawaknya. Tapi ketika awak tahu ada orang yang menggunjingan awak, misalnya kita tahu dalam bu pak siapa tu menggunjingan ibu siapa di lapau tu, tahu awak. Kemudian orang kau ndak datang kau minta maaf dari ibu, dan awak pun ndaklah memaafkan loh. Karena dia tidak datang minta maaf, maka awak diam masih tidaklah awak memaafkan.
Maka nanti kata Nabi, manusia itu yang belum memaafkan saudaranya akan menunggu saudaranya itu sampai datang di Kintoro, tempat antara titian Sirat dengan surga. Itulah selamat ibu bapa di titian Sirat, bahkan di posko ke-7 pun selamat, karena awak memang nak doh hendak belok jurang doh, belok sadoh. Cuma di awak acuk di kunjungan orang, awak tahu tapi awak nak maafkan orang tu, nanti ketika turun dari Sirat masuk menuju ke surga diambil oleh malaikat. Ibu, apa tolong jangan masuk dulu, tunggu si A sampai tiba. Batu gitu. Karena ini oleh ibu maafkan, lalu nampak maafkan ketika hidup. Ngabar lama kita kamu nunggu besok tiba Pak. Berapa lama tu Pak? Di titian Sirat 7 posko kali 3.000 Pak. 21.000 tahun itu kalau selamat sih itu. Awak menunggunya di Kintoro, si A ke baru kamu barang baru. Kalau selamat dia 21.000 tahun baru sampai tempat awak. Itu kalau selamat kau indah. Tentu awak menunggunya sampai diselesaikan dulu dalam neraka tu Bapak. Awak menunggu juga. Begitu basobok nanti kecek si sini. Ambol awak lama ambo maafkan yo. Enggak ada masalah lain. Alah tu lain masalah lain. Atu mangecek seketek tu 21.000 tahun tu. Makanya kata Rasulullah Bapak, bermaaf-maafanlah dan maafkanlah semua orang yang bermasalah kepadamu sebelum tidur. Deko kalalu tu bekoi Bapak dimaafkan satu orang bersalah. Di berdoa kalau ya Allah sehari tadi kalau kau lalu sampai kini ambo kalalu kau ada orang yang bersalah kambo sengaja atau indah inyo ambo ketahui atau indah ambo maafkan seluruh kesalahan. Itu yang harus saya ucapkan. Termasuk awak berkeluarga ya Bapak. Kalau jo anak tu minta maaf dulu. Bisa di sehari tadi anak kau tahari dewa tak picik dewa tak berangan dewa. Itu awak harus bermaafan dan minta maaf dan memaafkan satu kesalahan. Itu kalau itu kan ada secara psikologis tu. Pillow talk, apa nama istilah talk pillow atau pillow talk ibu, berbicara di atas bantal. Itu ketika akan tidur. Dia kau dapat ibu apa? Suami istri itu ketika lalu itu saling komunikasi. Tanya Pak kecil ibu, sehari tadi banyak tak salah ambo kapal. Dari mulai jaga lalu tadi, oi nak hitung lagi kecapa kan? Nak berang-berang nak katantuan saya, sedang masak hari-hari saya, menyapu berang kaberang saya, heboh saya sehari tadi pakak telingo je Pak. Atau ba kecil boleh kadi maafan ambo lai kecil Pak. Alah tu. Habis ko apa ya lah ambo ba abu ngapa tensi buat tinggi taruh saya kecil kan. Manggaga situ sebentar je. Hari-hari saya berang-berang saya nak berkeroncangan. Saling memaafkan kalau tu. Seandainya nanti kita lah bermaafan kalau meninggal kita tak bermasalah lain, tak bakujui-kujui lagi Bapak. Kenapa kecil Allah dalam surah At-Taghabun ni Bapak? At-Taghabun kau nak salah surah ke-64. Di ayat ampe balik. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum kata Allah. Sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu adalah musuh bagimu nanti di akhirat. Istri bisa menjadi musuh dari suami, sebaliknya juga begitu. Anak bisa jadi musuh bagi orang tua dan sebaliknya juga begitu. Karena dalam Al-Quran dijelaskan Allah nanti suami akan lari dari istrinya, sebaliknya istri akan lari-lari dari suaminya, anak akan lari dari ayah, orang tua lari dari anak. Kenapa? Diminta pertanggungjawaban. Awak nak sayang ke anak melakukan kesalahan bukan diberangan tapi dilindungi. Nanti itu kan jadi musuh dah waktu ibu. Anak ditegur dia guru disarang, anak diberangan di guru TPA disuruh pulang gitu. Kan banyak kejadian gitu. Sehingga nanti awak menzolimi tidak memberikan haknya dalam pendidikan agama. Kini yang miriskan cik ni Bapak. Anak kalau lah tamat SD lah khatam Quran langsung. Antali jali halif bata dinyo ta indah, antali tantu panjang pendek dinyo ta indah. Anak kalau tamat SD khatam lah tamat lo langsung ya Bapak. Nak aduh disuruh ke surau oleh. Kalau seandainya pembacaan Qurannya tak selesai, nantinya kan minta pertanggungjawaban ke awak tu Bapak. Kenapa nak diberikan pendidikan yang layak?
Kalau memang rasanya anak tu malu ke TPA, datangkan guru ke rumahnya, perbaiki, ajarkan ilmu agama. Itu hak inyo tu Bapak. Dan gara-gara itu inyo jadi musuh dia nanti. Awak dituntutnya nanti. Itu makanya kata Allah, istri-istrimu dan anak-anakmu nanti akan menjadi musuh bagimu di akhirat. Kini dek sayang maka pedian sih Bapak. Nanti ketika meninggal masuk di akhirat, kita saling menghujat tu. Orang tua akan menuntut karena anak, apalagi akan menuntut karena orang tua. Karena ada yang terabaikan dari haknya, ada yang tidak kita laksanakan dari kewajiban awak. Itu akan, itu makanya ketika kalaluk tu maaf-maafan dulu. Kok meninggal dalam lalu tu kita lah selesai nak kabar kujuk-kujuk nanti. Termasuk orang lain. Itu maka kata Allah, istrimu dan anakmu akan menjadi musuh kecuali kalau kamu mau memaafkannya dan memaafkannya. 3 bentuk maaf tu Bapak. At-takabun yang balik. Perintah Allah maafkan. Tidak ada satupun ayat Quran yang berbicara tentang meminta maaflah, tidak ada. Tidak ada satupun ayat Quran yang menjurus kita minta maaf. Yang ada memaafkan, bukan minta maaf. Maka 3 bentuk maaf yang Allah jelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 3, ayat 14. Ta'fu, tasfahu, wa taghfuru. Ketiga tingkatannya gitu. Yang pertama kata Allah ta'fu, maafkan mereka. Apa bentuk kata ta'fu itu? Arti ta'fu itu menghapus. Afuun itu menghapus. Tapi menghapus itu ibu bapak jajak masih tinggal. Lah diapui lewat tu bakih masih tinggal. Saya menulis di papan tulis, di papan whiteboard tu di spidol, diapui lewat bakih-bakihnya masih nampak. Nah itu namanya ta'fu. Artinya kalau bahasa awak apa ibu bapak ta'fu itu memaafkan tapi alun bisa melupuan. Itu ta'fu tu. Buktinya ibu bapak baca kak jawab pak. Nah, itu dibaca deh ibu. Alih takana dapat dulu itu cebok capak. Itu kanlah 20 tahun yang lalu tu ibu. Takana aja itu. Pernah pak kejadian pak. Pacangka aja ibu nyobaca kesalahan 10 tahun yang lalu pak. Dan 5 tahun yang lalu, yang 20 tahun yang lalu dibaca sadoi balik. Kenapa? Memaafkan tapi alun bisa malupuan. Sehingga tak baca, tak ulang, tak ungkit balik. Itu tingkat pertama dari memaafkan, namanya ta'fu. Dan Nabi pernah meminta kepada seorang budak yang dulu membunuh Hamzah di perang Uhud. Sehingga dia mengaku ke Nabi, dia masuk Islam beberapa tahun setelah itu dia masuk Islam, dia mengaku ke Nabi, ada satu dosa yang aku tidak bisa sembunyikan dari Rasul. Apa itu? Aku jujur sekarang ke cik budak itu, aku yang membunuh Hamzah di perang Uhud, karena aku dibayar Hindu dengan harga mahal. Mandangan nama Hamzah menangis Nabi langsung, karena tak bayang dengan Hamzah. Ketika jenazah itu dicelik Nabi, Hamzah kon tak batal lingo lah, karena telingonya dipotong, diindun, digantung di kamarnya. Mukanya lah cancangnya, dadonya cair, dan tuangnya hilang karena dimakannya di Indon. Itu nak sampai di luluanya bawa. Sehingga begitunya menyabui Hamzah, takana jenazah Hamzah yang begitu mengerikan, menangis Nabi balik. Dia tanya dia budak tadi, engkau marah pada aku Nabi? Tidak. Engkau dendam? Tidak. Engkau benci? Tidak. Engkau memaafkan aku? Iya. Tapi untuk kini tolong menjauh dulu gitu Nabi. Jangan nampakkan muka engkau di muka ambo dulu gitu Nabi. Batu Nabi apakah kau belum bisa memaafkan? Ambo lah memaafkan kecil. Tapi ambo takut because setiap mencari wajah engkau koha kecil Nabi. Tak bayang jenemo jenazah Hamzah, ibu hati ambo balik momen itu dimanfaatkan di iblis untuk menimbulkan benci ambo ke engkau sampai aku menjadi dendam. Di supaya kau tidak terjadi, jago hatiku, jago hatimu kecil Nabi. Menjauhlah dulu, jago jarak. Awak boleh tak gitu Bapak? Karena sifat terendah dari memaafkan itu adalah ta'fu, bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Dan because setiap nampak ini takana aja sakit tu di sini itu, bolehlah kita jaga jarak dulu. Menjarak dulu Bapak, bukan nanti kita banci, tak menjarak, coba menghindari supaya hati kita tidak diselipkan di iblis rasa banci dan dendam. Karena setiap nampak ini kan takana aja kok. Itu maka ada istilah orang, ambo lah memaafkan ya Ustaz. Tapi asal nampak ini tu hatinya tu Bapak. Asal nampak inyo je nak dolai cik. Takana sedunia balik. Itu nya tenang ta'fu tadi. Bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Yang kedua Allah sebut dengan tasfahu. Arti tasfahu ini Bapak memaafkan kemudian tidak mengungkit kembali dan melupakan semuanya. Ini pernah kisah
Abu Bakar yang Allah abadikan dalam surah An-Nur ayat 22. Di asbabun nuzul An-Nur 22 ini berbicara tentang Abu Bakar. Abu Bakar punya sepupu yang bernama Mistah, miskin, sangat miskin. Bahkan setiap bulan disubsidi hidupnya dia Abu Bakar. Dia pergi BLT langsung, Bapak. Bantuan langsung tunai itu dia pergi tiap bulan. Sekian puluh tahun lamanya. Tahu-tahu si Mistah yang dibantu dia Abu Bakar setiap bulan hidupnya itu, inyo yang pertama kali memfitnah Aisyah, dituduhnya Aisyah berselingkuh dengan sahabat Sofyan bin Mu'akkal. Karena nampak bayi yang adanya berdua Aisyah dengan Sofyan bin Mu'akkal kau. Dia waktu itu Nabi melanjutkan perjalanan, diperintahkan Sofyan, kau tinggal dulu sisi daerah kau, cari barang-barang yang tinggal, bawa antar ke Madinah. Jadi Nabi lanjut rombongan, tahu-tahu Aisyah kau dia resok kaluangnya tak sobok, balik dia ke belakang surang tanpa sepengetahuan Nabi. Bersobok dia kaluangnya, balik ke rombongan, tentu rombongan jauh. Nampak di Sofyan bin Mu'akkal, kenapa engkau balik? Ummul Mukminin, kaluangmu jatuh. Kan ambolah ditugaskan Nabi tadi untuk menyisir daerah kau, kalaupun ada pasti mau kembalian dengan kau. Kenapa engkau tidak lanjutkan perjalanan sama Nabi? Ya ambolah terlanjur tiba siko Aisyah. Dan ambo harus balik le. Kalau kau balik sendiri mau izinkan, karena daerah kau rawan. Kau lah malam, daripada membahayakan, aku ikuti dan aku dampingi kau menuju ke rombongan balik. Abai dia kan tiba, tapi nak pada damping-dampingan dah agak mundur Sofyan sekata. Nampak di Mistah, disebarkanlah isu tu ke Madinah bahwa Aisyah istri Nabi selingkuh dengan Sofyan bin Mu'akkal. Aisyah kau anaknya Abu Bakar kau, Bapak. Abu Bakar kau yang mensubsidinya tiap bulan. Biaya hidupnya rumah tangganya ditanggung di Abu Bakar tiap bulan. Tahu-tahu anak Abu Bakar difitnah. Kalau tiba di ibu apa bagi kira kau? Bagi kira Pak. Ditolong dewa dibantu tiap bulan biaya hidupnya. Salamu sekian puluh tahun dia ditolong, terus dibantu dewa. Tahu-tahu anak kita difitnah. Apa yang terjadi, Bapak? Oh, macam-macam keluar tu. Tidak tahu terima kasih lah, tidak tahu balih guna lah, tidak tahu tujuh jaso lah, nak ulah lah, nak betul lado, solah keluar tu, Bapak. Iko balasannya tak kaya iko kayaknya iko balih je. Ya. Sekian puluh tahun disubsidi, dibantu di Abu Bakar, tahu-tahu Aisyah difitnahnya, Bapak. Karena anak tibu Aisyah itu dia sepupu dia Abu Bakar. Berarti kan anak Abu Bakar kok kemenakan atau anak lo dinya tu. Ada fitnahnya tu. Heboh Madinah. Sampai Nabi pun tak menegur Aisyah, menyuruh Aisyah menjauh dari tampik lalu Nabi. Tak sekamar Nabi jo Aisyah. Sampai akhirnya Allah tegur Nabi dengan turunnya ayat itu. Bahasa Aisyah murni tidak bersalah dan itu hanya semata fitnah. Akhirnya Mistah minta maaf ke Abu Bakar, dimaafkan di Abu Bakar, ya Bapak, tidak diungkit-ungkit masalah kesalahannya tu, tidak dibaca-baca di Abu Bakar, dilupakan, kemudian BLT jalan tarikh. Bantuan tidak putih tu. Itu hebatnya Abu Bakar. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Itu berbicara tentang Abu Bakar yang memiliki kelapangan jiwa, berani memaafkan, tidak mengungkit dan melupakan semuanya. Itu tasfahu. Yang ketiga takfuru, Ibu. Takfuru kok artinya sifatnya memaafkan, kemudian tidak mengungkit dan melupakan semuanya, kemudian keburukan orang tadi dibalas oleh dengan kebaikan. Itu yang artinya takfuru itu. Nah, Allah punya sifat juga Asmaul Husna yang Allah sebut dengan Ghafurun. Ghafurun itu kalau Allah memberikan penerapan Ghafurunnya disebut dengan Maghfirah. Maghfirah itu bukan ampunan saja, ya Bapak. Ampunan diberikan Allah. Kemudian begitu ampunan diberikan oleh Allah, Joki-jok habis baterai mungkin. Ampunan diberikan oleh Allah, kemudian semua dosanya yang tercatat itu Allah rubah menjadi pahala. Lagi joki-jok. Itu dikatakan dengan ghafur. Jadi kalau orang yang berdosa ke Allah, Bapak, kemudian bertaubat, diampuni dosanya oleh Allah, kemudian semua dosanya yang tercatat dalam catatan malaikat itu Allah ubah jadi pahala. Nah, itu yang namanya ghafurun, pemberian
maghfirah Allah itu. Karena maghfirah itu dosa dirubah jadi pahala dan dosa sebanyak apapun diampuni oleh Allah. Nah, sifat takfur itu berarti bahwa dimaafkan, dilupakan, kemudian dibalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu sifat-sifat bentuk-bentuk maaf yang Allah ceritakan dalam surah At-Taghabun surat ke-64 ayat 14. Ada ta'fu, ada tasfahu, ada takfir. Nah, kita mungkin masih di level pertama kalau bisa. Jadi makanya bahwa ini yang dikatakan Allah tadi, wa minkum ila wariduha, semua kalian pasti akan mendatangi jahanam. Tuman najil ladina taqau, kami selamatkan semua orang-orang yang bertakwa. Seperti apa bentuk takwanya kami selamatkan kata Allah. Wa nadharu zalimina fiha jisiyah, dan kami jatuhkan semua orang-orang yang zalim ke dalam neraka jahanam dalam posisi bersimpuh. Jadi selagi kita masih bertakwa, kejar maghfirah Allah, maka nanti semua dosa kita diubah menjadi pahala, dosa kita diampuni, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berhak mendapatkan surga. Karena amal tidak menjamin seseorang masuk surga kecuali rahmat Allah. Dan rahmat Allah kita dapatkan dengan cara mendapatkan maghfirahnya Allah. Kalau maghfirah dapat, insya Allah rahmat dapat, surga dapat. Jadi Bapak ini mudah-mudahan kita ketika Allah mengatakan semua kalian pasti akan mendatangi jahanam, kok dapat awak mendatangi jahanam itu hanya sekedar lewat dari posko pertama sampai posko ke-7, kok dapat awak hanya lewat dan singgah-singgah dan sampai jatuh. Karena semua kita akan melintas di situ, akan melintas. Jangan ada satu pun di antara 7 posko itu yang menyebabkan kita terjatuh. Sehingga sebentar tidak pertanyaan boleh, tapi jangan sampai dijatuhkan. Maka insya Allah kalau kita selamat, kemudian jangan sampai kita menunggu orang yang belum kita maafkan di kita. Maka setiap kata Nabi, bermaafkanlah sesama kita, suami dengan istri, anak dengan orang tua. Kemudian ketika kita akan tidur, kita berdoa kepada Allah, semua yang bersalah sudah kita maafkan ketika akan tidur. Kata Nabi, maafkan semua orang yang bersalah ketika engkau akan tidur, supaya nanti awak tidak menunggu di kita. Datang atau tidak diminta maaf, tetap tugas itu maafkan ketika akan tidur. Baik Bapak, ini segera mengingatkan, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala keburukan-keburukan ketika melewati perjalanan jauh menghadap Allah. Dan mudah-mudahan setiap perjalanan itu kita diselamatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan semoga maghfirah Allah kita dapatkan di situ. Kita dituntun Allah masuk dalam surga dengan rahmatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya betul Bapak meminta maaf sebelumnya. Mungkin sudah bisa rekor bola sunat, mungkin ikut sunat karena domestik lansia di Pau Pasar. Mudah-mudahan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi